Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kululan panjenengan dados saksi benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga salawat bersambung bagi umat beliau yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pripun kabar panjenengan sedaya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Surat Ibrahim ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-9 Allah mengingatkan kaum Quraisy tentang umat-umat terdahulu, kados kaum Ad, kaum Samud, kaum ipun Nabi Nuh lan lintu-lintunipun, di mana mereka mendustakan para rasul. Adapun pada ayat yang ke-10 Allah melanjutkan kisah kaum-kaum tersebut dengan menjelaskan dialog antara para rasul dan kaumnya. Setelah disebutkan tentang pendustaan umat-umat terdahulu secara umum pada ayat yang ke-9, maka pada ayat yang ke-10 ini Allah menjelaskan isi dakwah para rasul. Isi dakwah para rasul dan juga syubhat yang diajukan oleh kaum kafir kepada para rasul. Nah, mari kita lihat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, qalat rusuluhum, rasul-rasul mereka berkata, afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi. Apakah ada keraguan terhadap Allah, fatiris samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi? Jadi pertanyaan di sini jamaah dipun wastani istifham ingkari, pertanyaan yang bernada mengingkari, sehingga maknanya tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena telah ada bukti-bukti, tanda-tanda yang nyata tentang keesaan Allah. Dan juga fatiris samawati wal ardi, Allah juga sebagai fatir, sang pencipta langit dan bumi, berdasarkan sebuah sistem dan tatanan dan sistem yang paling sempurna dan akurat, ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yad'ukum, dia menyeru kamu, yakni Allah menyeru kalian untuk taat kepada Allah. Liyaghfira lakum min dzunubikum, agar dia Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu. Ya. Min di sini adalah huruf jar, ya. Dan juga kemungkinan bisa sebagai silah yang bersifat sebagai tambahan, yang maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa kamu karena disebabkan keimanan atau keislaman kamu, sehingga iman dan Islam itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Itu kalau bermakna litab'id, menunjukkan makna sebagian. Jadi bisa bermakna dua, ya. Yang pertama bisa bermakna min huruf jar yang bermakna as-silah, ya. Yang kedua bisa bermakna min tab'idiyah, min yang menunjukkan arti sebagian, ya. Nah, kalau kita terjemahkan min tab'idiyah, sebagian dari dosa-dosa kalian, artinya Allah dengan keislaman dan keimanan kalian akan mengampuni dosa-dosa kalian yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, itu harus kamu selesaikan sendiri, seperti minta maaf, mengembalikan barang yang pernah kita zolimi, dan sejenisnya. Wallahu alam, itu diantara makna min di sini. Wa yu'akhirakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkan kamu ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Dan alhamdulillah di antara jamaah sudah ada yang sampai sekarang berumur 60 tahun, masuk 70 tahun, ya. Ini bagian dari kemurahan Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai usia sekarang untuk kita mengenal agama Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal, ya, kewajiban-kewajiban kita selaku hamba, mengenal hak-hak, ya, Allah yang harus kita tunaikan. Alhamdulillah, ya. Sehingga nanti tidak ada alasan ketika sudah umur 60 tahun ke atas untuk kita mengatakan, oh saya belum tahu. Karena majelis-majelis ilmu sudah, ya, disiapkan, ya, oleh kaum muslimin. Ini sarana-sarana sudah ada. Maka mari kita manfaatkan, ya, kesempatan ini untuk terus memperbaiki diri dan terus menambah, ya, dan meningkatkan keimanan dan kualitas dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah menangguhkan mereka tanpa memberikan azab, ya, sampai waktu yang telah ditentukan. Qalu, mereka berkata, in antum illa basyarum misluna. Ini alasan penolakan mereka. Kamu hanyalah manusia seperti kami. Turiduna ang tasudduna amma kana ya'budu abauna. Ya, yang ingin menghalangi kami, ya, antasudduna, menghalangi kami, amma, dari apa-apa, kana ya'budu abauna, yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami atau nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Jadi kaum muslimin, lihat, inilah yang terjadi dari masa ke masa sampai sekarang. Setiap datang dakwah, setiap datang ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan menggunakan, ya, senjata ini diantaranya. Apa itu? Menyerang individu sang dai, menyerang individu, ya, pembawa kebenaran tersebut, ya, dengan mengatakan kamu juga manusia sebagaimana kami juga manusia. Nah, ini sering kita dapati ketika seseorang menolak dakwah, menolak ajakan, ya, untuk mengamalkan kebenaran, mereka menyerang sisi individu sang pengajak tersebut, sang dai tersebut. Ini sering kita dapati kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan mengatakan kalian hanyalah manusia seperti kami, ya. Masya Allah, ya. Ya, padahal kemanusiaan Rasul itu bukan cacat. Bahkan ada hikmah kenapa Rasul diangkat dari manusia, bukan malaikat. Di antara hikmahnya agar kita bisa meneladani mereka, agar kita bisa meniru mereka. Coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau Nabi kita, Rasul kita itu malaikat yang tidak butuh menikah, tidak butuh makan, tidak butuh minum, nggak butuh bekerja, ya, yang, ya, tidak seperti kita. Nah, bagaimana kita akan mencontoh kehidupan mereka? Ya, nah, jadi ini hanya alasan mereka saja untuk menolak kebenaran. Kemudian mereka juga memaksa, kalau gitu datangkan bukti-bukti. Nah, mereka tidak paham bahwasannya Rasul itu, ya, mendatangkan wahyu, mendatangkan mukjizat atas izin Allah. Kalau Allah tidak menurunkan wahyu, tidak menurunkan mukjizat, ya mereka nggak bisa apa-apa. Karena itu mutlak, ya, kekuasaan Allah untuk menurunkan wahyu, menurunkan mukjizat. Nah, seperti itu. Ya, tapi ini dijadikan alasan oleh mereka. Dan seandainya betul-betul dibuktikan turun wahyu, turun mukjizat, toh mereka tidak akan beriman. Sebagaimana yang sudah terjadi dari para rasul dan nabi dari masa ke masa. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, tauhid adalah inti dakwah pertama kali para rasul dan nabi, sebelum hukum-hukum syariat yang lainnya. Maka dikatakan afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Diajak mereka untuk, ya, meyakini bahwasannya sang pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ini adalah bagian dari penanaman tauhid, tauhid rububiyah. Pelajaran yang kedua, keberadaan Allah merupakan perkara fitrah. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juz 9 halaman 345, beliau menyebutkan keberadaan Allah itu diketahui melalui fitrah, melalui akal, melalui wahyu.
Coba lihat. Orang-orang yang mengaku ya tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, ketika mereka di puncak ya ketakutan mereka, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran ketika mereka naik bahtera, naik kapal, diterjang badai, terjang ombak, dan mereka sudah ya melihat kematian di depan mata, tiba-tiba mereka pun mengangkat tangan, ya, melihat ke langit dan menyebut nama Tuhan. Ya. Oh my God, oh my God. Padahal mereka mengaku tidak percaya adanya Tuhan, tapi fitrah muncul. Fitrahnya muncul. Nah. Kemudian keberadaan Allah, kata Imam Al-Qurtubi, bisa diketahui melalui akal. Ya. Tentu akal yang masih bersih. Dan juga melalui wahyu yang dijelaskan oleh para rasul dan nabi. Nah, itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ya, dakwah para nabi dibangun di atas rahmat. Dakwah para nabi dibangun di atas rahmat. Yad'ukum liyaghfira lakum. Perhatikan. Para nabi mengatakan Allah mengajak kalian ya untuk menyembah Allah. Kalau sudah menyembah Allah, maka manfaatnya adalah kalian akan diampuni dosa-dosanya, kalian akan mendapatkan pahala. Nah, seperti itu. Pelajaran yang keempat, fanatisme terhadap tradisi adalah salah satu sebab kesesatan dan sebab menolak kebenaran. Mereka mengatakan amma kana ya'budu abauna. Apakah kalian ingin menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang dulu disembah nenek moyang kami? Ini menunjukkan taqlidul a'ma, mengikuti secara membabi buta, ya, membiu bebek kepada nenek moyang tanpa dalil. Ini sifat-sifat para penentang Rasul, ya, sifat-sifat para penentang Rasul. Maka kita diberi modal akal kita supaya berpikir ini ada nggak tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu masalah ibadah, kalau masalah dunia nggak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kita boleh melestarikan warisan leluhur. Tapi kalau warisan itu bertentangan dengan syariat, berkaitan dengan hak Allah, ya kita nggak boleh, ya. Kita harus bertanya dulu, ada dalilnya enggak? Ya. Pelajaran yang kelima, menolak kebenaran sering diawali dengan meremehkan pembawa kebenaran. Seperti yang kita dapati dalam ayat ini. Ya, ketika hujjah para rasul tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah lagi, mukjizat sudah ditampilkan. Mereka mengatakan in antum illa basyarum misluna. Ya, kamu itu kan cuma manusia seperti kami, ya, seperti itu. Jadi menyerang pribadi Rasul, bukan membantah argumen dengan argumen, dalil dengan dalil, tidak, tapi menyerang pribadi sang pembawa kebenaran. Nah, ini nggak bagus, jamaah. Dicari-cari kesalahan sang pembawa kebenaran, dicari-cari kesalahan sang ustadz. Nama juga manusia, pasti ada kesalahan kekurangannya, nggak sempurna. Kami nggak sempurna, jenengan juga nggak sempurna. Kalau mau mencari boroknya, kesalahannya, pasti semua orang punya kesalahan. Ya, itu yang orang sekarang itu tidak mau membuka hati, nggak lapang dada itu. Dia lupa kalau dia itu sendiri manusia, juga banyak kekurangannya. Ustadz yang dia ngaji pada juga manusia, kiainya juga manusia, yang juga kadang-kadang jatuh kepada kesalahan. Yang maksum cuma Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keenam, mukjizat bukan pengganti keimanan. Mereka meminta faktu Nabi Sultani Mubin, datangkan kepada kami, ya, penjelasan yang nyata. Ya, padahal dalil-dalil tauhid sudah sangat jelas. Ya. Jadi orang yang tidak beriman itu sering minta bukti tambahan, bukan untuk mencari kebenaran,
tapi untuk menghindari kebenaran. Nanti kalau tidak bisa mendatangkan, ditolak akhirnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat berikutnya masih lanjutan dari ayat yang ke-10, yaitu ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-10 tadi, kaum kafir mengajukan dua bentuk syubhat, dua bentuk pemikiran yang rancu, yang samar. Yang pertama, menolak kerasulan karena rasul adalah manusia biasa, in antum illa basyarum misluna. Syubhat yang kedua, meminta mukjizat sesuai keinginan mereka. Fa'tuna bisultani mubin. Nah, ayat yang ke-11 ini jawaban para rasul terhadap kedua syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya. Apa jawabannya? Kita lihat. Qalat lahum rusuluhum. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, in nahnu illa basyarum mislukum. Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Nah, ini jawabannya. Jadi mereka mengakui, iya kami memang manusia. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yamunnu ala may yasha'u min ibadihi. Tapi Allah yamunnu, mana yamunnu, memberikan karunia. Allah memberikan anugerah kenabian kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ini perbedaan saya dengan kalian, kata para rasul. Iya, saya memang manusia, tapi saya diberi kelebihan, yaitu diangkat sebagai utusannya. Nah, itu ya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Jadi jelaskan. Ya. Dan tidak patut bagi kami an na'tiyakum, mendatangkan suatu sultan, bukti kepada kalian illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi untuk masalah mendatangkan mukjizat itu urusan Allah. Kami hanya bisa meminta, ya Allah datangkan ini, ya Allah begini. Jadi para rasul tetap nggak punya wewenang dalam masalah ini. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ini jawaban yang paling mantap sudah. Dan kata mereka, hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Nah, ini jawaban yang mematikan mereka. Ya, jawaban yang mematikan mereka. Jadi para rasul setelah menghadapi penentangan dari para umatnya tersebut, maka para rasul mengatakan, tugas kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh kesabaran, dan terus mendakwakan kebenaran. Itu jawabannya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas, mengajak, mengingatkan terus siang dan malam seperti itu. Sampai akhirnya Allah memutuskan keputusannya. Seperti Nabi Nuh 950 tahun mendakwah umatnya, mengajak umat terus begitu. Nah, jadi jawaban dari para rasul terhadap syubhat yang mereka lontarkan, yang pertama, mereka mengakui bahwa mereka adalah manusia. Yang kedua, mereka mengatakan kami diberi karunia, yaitu kerasulan. Sehingga kalau kita lihat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, di sini ada penegasan rasul itu adalah hamba dan utusannya. Maka sebagai seorang hamba, kita posisikan beliau sebagai hamba. Beliau juga manusia, beliau juga butuh makan, butuh minum dan sejenisnya. Beliau juga menikah
Namun jangan lupa, beliau sebagai Rasul, ya kita posisikan sebagai Rasul. Ya, sebagai hamba nggak boleh kita melebihi ya kapasitas beliau sebagai hamba. Jangan sampai disembah ya, jangan sampai dijadikan Tuhan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga jawabannya, mukjizat itu bukan berada di tangan Rasul, tapi di tangan Allah. Yang keempat jawabannya, para Rasul bertawakal kepada Allah dalam menghadapi penolakan kaumnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya, Rasul adalah manusia, bukan makhluk ilahi. Sehingga ayat ini membantah pengkultusan manusia hingga derajat ketuhanan. Jadi membantah orang-orang yang mengatakan anak Tuhan, ya, Tuhan Bapa, ya itu dibantah sudah dengan ayat ini. Ya, sudah dibantah itu semuanya. Ya. Rasul tidak seperti itu, tapi manusia biasa. Cuma mereka mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah, yaitu dipilih sebagai utusan Allah. Yamunu di sini artinya adalah karunia agama. Bentuknya bisa berupa ilmu, bisa berupa hidayah, kenabian, dakwah ya. Dan itu semua adalah anugerah Allah. Dan Allah dalam surat Al-An'am ayat 124 menegaskan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Jadi Allah lebih tahu siapa-siapa yang diangkat menjadi Rasul. Nah, ini. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Rasul itu ya, kenabian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak bisa mencarinya. Misalnya dengan bertapa misalnya. Nggak bisa. Ya. Tetap itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, mukjizat berada di tangan Allah ya. Sehingga tidak boleh ya menggantungkan iman kepada tuntutan-tuntutan yang terus berubah-ubah. Ya, seperti orang kafir tadi itu. Minta ini setelah didatangkan saya enggak percaya, minta ini. Seperti Nabi Musa, sampai beberapa mukjizat diturunkan kepada Nabi Musa, tetap enggak mau beriman. Nah, pelajaran yang berikutnya, tawadhu merupakan sifat para nabi. Mereka tidak menyandarkan mukjizat kepada diri mereka. Mereka tidak menyandarkan wahyu kepada diri mereka, sehingga sewaktu-waktu menyampaikan wahyu tidak. Tapi mereka menunggu, sebagaimana Rasul kadang menunggu sampai 1 bulan, 2 bulan. Ya, sampai Nabi lihat ke langit kok nggak turun wahyu, seperti itu. Karena apa? Gelisah. Ini umat sudah mendesak, ternyata wahyu belum turun. Nah, terkadang ya wahyu turun ya di saat-saat dibutuhkan ya, terkadang turun di saat Nabi sedang dalam perjalanan. Jadi nggak bisa setiap saat Nabi menyampaikan wahyu, itu nggak bisa. Nunggu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan, kadang nunggu dulu ya. Nah, itulah termasuk mukjizat. Mereka enggak mengklaim mukjizat itu saya, enggak, tapi itu dari Allah. Pelajaran berikutnya, tawakal itu ciri orang beriman. Semakin kuat iman seorang hamba, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu tidak meninggalkan ikhtiar. Dan doa bagian dari ikhtiar, usaha. Ya. Jadi tawakal itu kata Ibnul Qayyim, kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah untuk memperoleh manfaat dan menolak mudarat. Nah, jadi tawakal yang benar tidak meninggalkan sebab,
tapi menggunakan sebab yang syar'i, sebab yang diizinkan oleh agama sambil bersandar kepada Allah. Maka gambaran tawakal kata Rasul seperti seekor burung bangun di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong, lalu pergi meninggalkan sangkarnya, sore hari pulang membawa makanan dan temboloknya sudah penuh dengan makanan. Itulah gambaran tawakal. Nah, jadi ini ciri-ciri orang yang beriman. Termasuk jenengan doa ketika tahajud, ya Allah, ya Rozak, urzukni, ya Allah sang pemberi rizki, berilah aku rizki. Terus besoknya bangun pagi, ya sarapan, kemudian berangkat dinas kerja, ya itu bagian dari bentuk tawakal. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Yang terakhir pelajaran dari ayat yang ke-11, hidayah adalah karunia Allah. Ilmu dan istiqomah tidak semata-mata hasil kecerdasan kita, hasil kekuatan kita, tidak. Hasil usaha kita, tidak. Tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita kaitkan dengan zaman kita jamaah, ayat ini membantah pengkultusan tokoh agama. Jadi kita nggak boleh hulu kepada tokoh agama, ya, menganggap tokoh agama punya kekuatan gaib, ya, kemampuan mengatur alam, ya, seperti wali kutub misalnya. Nah, kalau Allah hendak menurunkan azab harus izin kepada wali kutub, nggak seperti itu. Itu hak Allah mengatur semuanya. Kita sudah baca dalam ayat yang kita baca tiap sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rob semesta alam, kan begitu. Rob itu kan pencipta, pengatur, pemilik, ya, penjaga, itu kan Rob, ya. Jadi semuanya milik Gusti Allah. Lautan, samudra, hutan, semuanya itu milik Gusti Allah. Makanya nggak perlu jenengan pas mau mancing ke laut, Mbah putune njaluk iwake, nggak usah, langsung minta kepada Gusti Allah. Nah, kepada Gusti Allah. Tapi kalau jenengan minta kepada jin, tambah sombong jinnya, tambah gede awake. Malah ditendeni jenengan. Oh ya wah malah begitu nanti. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian, ya, ini juga ada pelajaran bagi penuntut ilmu. Sinten kemawon ingkang murih ilmu, tidak boleh ujub dengan ilmunya, enggak boleh sombong dengan ilmunya. Kenapa? Ilmu dan pemahaman itu karunia dari Allah. Itu karunia dari Allah. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan? Jenengan kemarin bisa berkorban, itu juga karunia dari Allah. Bisa hadir di majelis taklim malam ini, karunia dari Allah. Semuanya anugerah karunia dari Allah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan di zaman sekarang itu tawakal sangat penting jamaah. Di zaman media sosial yang, ya, tanpa batas, ya. Makanya seorang dai sering menghadapi kritik, celaan, fitnah, itu biasa. Jadi gak usah kaget, ya. Jadi setiap orang yang menyampaikan kebenaran berdasarkan ilmu mesti akan menghadapi itu semua. Jadi gak usah heran, gak usah kaget. Nah, ayat ke-12 kaitan dengan ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11 para rasul mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Ya, sehingga ayat ke-12 menjadi penyempurna, penegasan, ya. Yaitu pada ayat 12 ingin menegaskan mengapa tawakal itu wajib dan bagaimana konsekuensinya. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Wa malana, mengapa kami alla natawakkala 'ala Allah, tidak akan bertawakal kepada Allah. Wa qad hadana subulana, padahal Allah telah menunjukkan jalan kepada kami, ya. Padahal Allah telah menunjukkan jalan kepada kami. Sehingga kata para nabi, atas alasan apa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana, padahal Allah telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan kebenaran.
jalan-jalan petunjuk yang dengannya kami mengetahui segala urusan berada di tangan Allah. Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna, dan sungguh kami akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kalian lakukan kepada kami. Ini konsekuensi tawakal, Pak. Diulang lagi, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi konsekuensi tawakal yang pertama, ya, kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Karena Allah telah memberi hidayah kepada kita. Yang kedua, karena jalan dakwah mesti menghadapi gangguan. Yang ketiga, karena kesabaran dan tawakal pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sabar tawakal nggak bisa dipisahkan, harus selalu menyertai perjalanan hidup kita. Apalagi Anda sebagai seorang pejuang, seorang pendakwah, itu harus ada aja, nggak boleh tidak, nggak ada, nggak boleh, harus ada. Apalagi jadi pemimpin, nggak usah jauh-jauh pemimpin negara, pemimpin RT aja, pemimpin ranting aja, Anda, cobanya luar biasa, ya kan? Nah, kok gini pasti seperti itu. Apalagi kalau nggak kompak antara jamaah sebagainya, tugas pemimpin beratnya. Apalagi kalau pemimpinnya sudah sulit ekonominya, dibebani lagi, abot ujiannya seperti itu. Memang idealnya pemimpin itu kalau bisa ya sing sugih ya, sing sugih sing duwe akeh, waktu ini ya akeh, kan enak. Sehingga enak apa jiraku ya, enak kalau kayak gitu. Tapi lah pemimpinnya ya ceker-ceker, waduh ya kudu dimaklumi. Dimaklumi. Apalagi perjuangan nggak dibayar kan, seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini menjadi penguat bagi para rasul setelah menghadapi penentangan dari kaumnya. Nah, jadi kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid 16 halaman 569 cetakan Darul Hajar, ya. Ayat ini kata beliau adalah, ya, konsekuensi logis dari iman dan ilmu terhadap Allah. Jadi semakin seorang hamba mengenal Allah, mengenal Tuhannya, dan dia tahu posisinya, ya, seperti para rasul di sini. Ketika para rasul menghadapi tantangan dakwah, mereka sudah menyerahkan kepada Allah sebab mereka tahu inilah konsekuensinya. Konsekuensi dari keimanan. Makanya surat, ya, Al-Ankabut, ya, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah menyatakan kami beriman lantas dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Tidak. Lihat Nabi Ibrahim kurang piye Bapak Ibu. Yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Beliau itu kurang bagaimana keimanannya. Ya, sudah diuji dengan ayah kandungnya yang kafir, diuji dengan masyarakatnya sampai beliau dilemparkan ke dalam api mau dibakar, diuji dengan istrinya, diuji dengan istri mudanya ketika baru melahirkan anaknya, ya, dihijrahkan dari Palestina kemana? Ke Mekah, ya. Kemudian diuji untuk menyembelih anaknya, kurang bagaimana, ayo. Nah, itu konsekuensi keimanan. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan aku iman marang Gusti Allah, pasti diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti diuji sapa sing paling apik amalane. Jadi enggak usah kaget Bapak Ibu kalau jenengan diuji, ya. Sering kita sampaikan, ayah diuji dengan anak, anak diuji dengan ayah, istri diuji dengan suami, suami diuji dengan istri. Iya betul ya. Nah, terus begitu. Nah, ujian. Nah, tapi para rasul paham. Inilah konsekuensi iman. Sehingga mereka menjadikan tawakal dan sabar sebagai pegangan yang nggak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan.
Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga ayat ini menunjukkan ya, tawakal merupakan buah dari hidayah. Semakin seseorang berilmu tentang Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika jenengan diuji dengan berbagai benturan kehidupan, maka jenengan mengenal Allah. Allah sudah mengenalkan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebani kita di luar kemampuan kita. Maka kita akan tenang. Aku yakin seberat apapun ujianku tidak akan pernah di luar ya kemampuanku. Pasti aku sanggup, pasti aku bisa. Allah nggak zalim sama kita. Nggak mungkin Allah menguji kita di luar kemampuan kita. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Apalagi Allah sudah memberi kita petunjuk, memberi kita rezeki yang cukup ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi cacian, tuduhan, ancaman, pengusiran, pemboikotan, blacklist itu sudah biasa, nggak usah kaget seperti itu. Ya, ayat ini memberikan pelajaran yang pertama, ya, yaitu hidayah adalah sebab lahirnya tawakal. Berarti semakin seseorang mendapatkan petunjuk, semakin kuat tawakalnya. Yang kedua, tawakal itu sifat para rasul, maka kita harus mencontoh mereka. Yang ketiga, dakwah pasti mengandung ujian, pasti. Ini sunatullah. Yang keempat, kesabaran adalah pendamping tawakal yang nggak bisa dipisahkan. Yang kelima, gangguan manusia tidak boleh menghentikan perjuangan dalam kebenaran. Terus, wala nasbironna, kata para rasul, kami pasti akan bersabar. Yang terakhir, ketergantungan hati hanya kepada Allah, tentu sambil mengambil sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Ketika sakit ya berobat, tapi berobat yang syar'i, jangan berobat yang tidak diizinkan syariat, kan begitu. Ya. Itulah jamaah yang berbahagia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, berkah waktu kita, usia kita, dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan setelah ini semoga jenengan semakin kuat keimanannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.